Tania, 32 tahun, adalah istri dari Rama, seorang pengusaha muda yang sukses tapi dingin. Pernikahan mereka sudah berjalan 7 tahun, tanpa anak, tanpa romansa, hanya rutinitas dan formalitas. Mereka tinggal di rumah mewah di Bandung Utara, sepi, sunyi, dan penuh rahasia. Suatu hari, adik laki-laki Rama, Dimas, 27 tahun, baru lulus S2 dari luar negeri, pindah sementara ke rumah mereka. Katanya untuk memulai bisnis di Indonesia. Dimas berbeda dari Rama, hangat, cerdas, penuh perhatian. Di awal, Tania hanya menganggapnya sebagai adik ipar. Tapi malam-malam larut yang mereka lewati sambil ngobrol di teras, tatapan yang terlalu lama, dan pelukan yang terlalu dalam, mulai mengaburkan batas. Hubungan itu meledak dalam satu malam badai, saat Rama sedang dinas keluar kota, listrik padam, dan Tania sedang ketakutan sendiri. Dimas menemaninya. Dan ketika lilin menjadi satu-satunya cahaya, semuanya berubah. Tubuh mereka menyatu dan dosa dimulai. Tania diliputi rasa bersalah, tapi Dimas tidak. Ia semakin agresif, semakin posesif, dan yang Tania tak tahu, Dimas memang mengincarnya sejak lama. Suatu pagi, Tania menemukan Dimas sedang melukis di loteng. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita sedang tidur. Wajahnya mirip Tania. Tania marah, tapi Dimas hanya tersenyum. Ini bukan kamu, ini ibu kita. Tania tercengang. Dimas bercerita, saat kecil ia menyaksikan ibunya berselingkuh. Dan sejak saat itu, ia terobsesi dengan perempuan tak setia. Termasuk kamu, Mbak. Tapi bedanya, kamu tak bisa lari dariku. Sementara itu, Rama menyimpan rahasianya sendiri. Ia bukan hanya sibuk bekerja. Ia juga sedang membayar detektif untuk mengawasi Tania. Ia sudah curiga sejak lama, tapi alasan ia diam bukan karena tidak tahu, tapi karena ia juga menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Rama tidak mencintai Tania, pernikahan mereka adalah perjanjian bisnis antara dua keluarga besar. Dan ia tidak peduli pada cinta, hanya pada kekuasaan. Namun saat ia tahu perselingkuhan itu terjadi dengan adiknya sendiri, egonya meledak. Rama menjebak Tania dan Dimas dalam sebuah permainan psikologis. Ia pura-pura pergi ke luar negeri selama seminggu, tapi sebenarnya bersembunyi di rumah tetangga yang ia beli diam-diam. Ia memasang kamera di setiap sudut rumah, memantau semuanya. Dan saat waktu yang tepat tiba, saat Tania dan Dimas berada di kamar tidur, Rama muncul dengan pistol. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang lebih dulu akan berkhianat sekarang? Tembakan terdengar, tapi bukan ke arah mereka. Rama menembak ke arah cermin, lalu tertawa. Kalian pikir aku cemburu? Tidak, aku hanya ingin melihat seberapa jauh manusia bisa jatuh saat diberi kebebasan. Tapi permainan itu berakhir buruk. Dimas, dalam emosi yang meledak, merebut pistol dari Rama, dan dalam perkelahian itu senjata meletus. Darah mengalir di tangga marmer putih, Rama tewas. Tania dan Dimas tak pernah dipenjara, mereka mengklaim itu kecelakaan. Tapi mereka tak pernah hidup bersama. Rasa bersalah menggerogoti mereka. Tania pindah ke Bali, membuka galeri seni. Dimas menghilang ke Eropa. Lukisan-lukisan tentang Tania masih muncul di pameran bawah tanah, di kota-kota asing, tanpa nama pelukis. Dan rumah besar di Bandung itu kosong.